Harus bikin kementerian baru nih, Beb. Kementerian baru, Kementerian Kota Tertinggal. Ya, kan? Bunyinya begini. Dipersilahkan kendaraan motor, sepeda motor, mobil berjalan. Boleh jalan, tapi nggak boleh pakai bensin. Tertulis begitu undang-undangnya. April 42. Lalu terus bagaimana pakai air? Dia baru ngejajah sebulan tuh. Iya, Udah iya. dibikin aturan. Karena bensin dibutuhkan untuk perang Yes. pada itu. Nah, apapun itu namanya aturan. Iya. Ya kan, walaupun bunyinya kayak begitu. Minimal ada aturannya nih. Iya, kalau zaman sekarang barangkali orang berebut bawa ke MK. Tapi kalau nggak ada buktinya nggak bisa, Be. Nggak bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah, teman-teman semua, hari ini gue lagi sama Babe Ridwan Saidi. Gue mau diskusi sama Babe nih mengenai resesi yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan nih, Be. Secara resmi. Secara resmi, resesi resmi. Kita udah resmi, Be, resesi, Be, akhirnya. Resmi ya? Akhirnya, gitu, Be. Ya, artinya, gimana tanggapan Babe, Be, mengenai ini, Be? Kalau kita pengumuman Lebaran ya, Iya. kan ada dua pendekatan. Iya. Ada ru'yatul hilal, Iya. ada hisab hakiki, paling hitung. Iya, 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 kan? iya, iya, iya. Ini rupanya, ya kan, Menteri Keuangan di dalam hal menentukan resesi, Iya. itu juga dia udah ngeliat bulan. Dilihat hilal nih ya. Dia udah lihat Iya, iya. hilal. Pendekatan yang lain kan udah disampaikan oleh Prof. Mahfud. Iya, Katanya kan 99,9% nih. walaupun dasar hitungannya kita nggak ngerti. Ya kan? Jadi ada hitung-hitungannya lah. Iya. Ada falaknya nih. Ada falaknya. Mulyani, makanya dia bilang resmi resesi. Iya. Oke. Begitu. Oke, iya, Pakai iya. dibilang resmi kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa antisipasi pemerintah? Itu, Be. Ya kan? Antisipasinya apa? Kemarin kan baru nih Kementerian Perindustrian mengusulkan bahwa pajak mobil 0% dibikin, Be. Jadi harga mobil baru, Be, bisa turun drastis tuh, Be. Sementara katanya secara resmi Sri Mulyani sudah mengumumkan bahwa kita resesi. Terus pendapatan negara dari mana? Itu yang Kurang saya lagi bingung dong, kan, katanya ada RUU yang boleh kita pemerintah ya kan menarik uang simpanan-simpanan yang haram di luar negeri. Iya, iya, iya. Padahal di sana juga ada prosedur menentukan itu simpanan haram atau halal harus melewati pengadilan setempat, bukan pengadilan di sini. Nggak bisa kita main gebot gitu aja gitu, Nggak Be. bisa. Jadi banyak yang nggak realistis hitung-hitungannya. Oke. Dan persiapannya apa? Dia cuma persiapan birokratis. Iya. Artinya Kementerian Pertahanan bertugas menyediakan stok pangan. Pangan. Pertahanan kan? pangan. Iya, kan Ya. itu aja. Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tugasnya apa ya? Iya. Tugas Kementerian Keuangan ya mengumumkan resesi tugasnya. Tugasnya ngumumin. Ngumumkan Itu aja. doang. Ya. Cuma itu aja. Iya, iya, Tapi iya. apa ke depan? Iya, iya. Ada Kan lagi. itu udah diambil tugas ya, Be, oleh Polhukam. Kemenko Polhukam. Mengumumkan juga resesi kan, Be? Sebelumnya. Sebelumnya. Ya, sebelum dia. Bukan keuangan urusannya, Be? Bukan. Bahkan ada seorang pemikir Islam modern dari UIN, ya kan? Dia bilang ini resesi, atau dia itu waktu dia nggak berani pakai resesi karena pemerintah belum resmi umumkan. Dia bilang merosotnya ekonomi gara-gara kopat kapit, kata dia. Lah, dalam sebuah Zoom itu saya katakan iya, itu memperlengkap, menyempurnakan kehancuran kita. Iya. Tapi seorang ekonom ya pernah berpendapat bahwa dari bulan Januari sudah. Sedangkan kita kan kopat-kopit Maret. Iya. Resminya di kita, bukan di Wuhan. Di Wuhan kan Desember. Kita Maret. Itu Kita masih menutupi kita ada yang terinfeksi waktu itu. Iya. Atau mungkin belum dapat datanya. Belum dapat datanya. Jadi artinya kawan-kawan kita ini pakar-pakar, pokoknya asal bela pemerintah aja lah, kopat-kopit disalahin kan gitu. Jangan begitu dong, fair bicara. Iya. Bahwa struktur ekonomi kita kan lemah lah. Dasar-dasar ekonomi kita lemah. Apa sih, berdasarkan apa sih ekonomi kita, industri apa agro? Oke.
Itu kan nggak jelas karena lahan-lahan udah habis disisir. Iya. Bahkan saya mendengar dari orang yang menekuni dunia pertanian, ya kan, Iya. cadangan pangan dalam negeri bisa repot, bisa kritis karena banyak yang gagal panen. Maksud Babe krisis pangan? Bisa karena banyaknya gagal panen. Oke. Apalagi kita mau impor, di samping juga devisa masalah. Iya. Negara eksportir pangan, beras juga kagak mau kayak Vietnam. Iya. Nah itu bagaimana, itu harus difikirkan. Kan yang kita yang nggak boleh masuk orang, Be. Barang masih boleh. Oh, kitanya. Iya. Iya. Orang nggak boleh masuk ke luar negeri kan? Orang kita. Iya, kalau import barang kan bisa dari sini ya. Iya. Prosedurnya diurus kan. Iya. Tapi negara yang bersangkutan kagak mau. Oke. Dia kemari, dia juga bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan krisis pangan dunia terjadi. Oke. Nah itu apa yang dipersiapkan? Zaman Jepang aja ada persiapannya. Itu waktu diumumkan supaya kita nanam pun kelor. saya masih tinggal di Sawah Besar, masih punya tuh pun kelor sisa zaman Jepang. Karena disuruh Jepang, suruh tanam. Suruh tanam Pon kelor. pun kelor. Pon kelor apa sih, Be? Pon kelor. Pun kelor itu buahnya namanya kolentang. Seperti petek tapi dia hitam. Oh. Kemudian daunnya kecil-kecil, itu enak di sayur. Oh, itu legacy Jepang tuh, Be, pon kelor. Iya, Jepang. Ciptaan Jepang lah pun kelor. Kalau ciptaan Pak Karno itu singkong. Singkong. Kita bilang dulu roti sumbu. Roti sumbu. Ada sumbunya ya? Ada sumbunya. Kita bilang roti sumbu. Iya, iya, Itu iya. zaman Pak Karno. Nah, Iya. sekarang apa? Iya, zaman Pak Harto. Nggak ada Oh krisis iya, pangan. kan swasembada beras. Satu, keduanya kita dapat hadiah dari FAO. FAO. Tahun 84 ya, iya. Iya. Iya, iya. Itu bagus di zaman dia ya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita apa yang harus rakyat makan Zaman nanti? Bu Mega, Gus Dur, Nggak ada krisis. nggak ada krisis. Zaman Nggak ada. Bu Mega, Nggak ada juga. zaman Pak SBY, Nggak ada yang seperti akan kita hadapi ini. zaman Pak Jokowi. Itulah. Yang akan kita hadapi itu apa, persiapan Oke. itu, ya kan? Pangan yang paling penting, orang-orang bilang pokoknya kita ada beras lah, udah aman gitu kan. Kalau zaman Pak Karno macam-macam lah variasinya. Iya, Ya iya. ada beras plastik kan Iya. gitu. Tapi zaman Pak SBY dulu pernah ada tuh, Be, krisis bencana alam. Jadi banyak tuh dulu kan bencana alam Oh iya, dulu tuh, Be. bererot. Bererotan. Iya kan? Iya, iya. Itu satu soal pangan, ya kan? Makanya kan ada anjuran bibit-bibit lobster tuh jangan dijual, ya kan? Ya nggak? Iya. Bisa ketula. Ketula, Kita Be. bisa ketula. Iya, iya, Dalam iya. bahasa orang Betawi. Iya, iya. Ya kan? Iya. Hal-hal seperti itu ada yang jangan diekspor, ya jangan, ya Iya, kan? Iya, iya. Jadi kita menghadapi masalah besok ini bagaimana, hari demi hari yang akan kita hadapi, Iya. ya kan? Kemudian juga pekerja-pekerja karyawan swasta udah banyak terima 50% gajinya kan? Iya, udah banyak yang di PHK, Be. Banyak yang di PHK, ya kan? Iya. Lalu kita mau kerja sebagai sektor informal apa? Ya kan? Apa? Mau ngapain Saya sekarang? tiap hari aja, Be, ya, dapat message, dapat DM, direct message juga dari Instagram, dari WhatsApp juga, Be. Orang pada minta kerja sama saya, biasanya bilang, lah emang gue punya lapangan kerjaan sebagaimana Ya, gede. sama kok, sama. Kita kan mesti santunin juga, mesti kita ajak bicara. Iya. Paling tidak orang melampiaskan kesulitannya udah cukup dia, Iya. ya kan? Kita nggak bisa bantu, ya kan? Udah cukup. Dia juga tahu kita apa, ya kan? Iya. Dia datang ya kita terima. Iya. WA kita balas segalanya. Itu keluhan-keluhan Tapi semua. Babe jadi melihara kambing kan? Jadi apa? melihara kambing, Babe. Ada yang miara kambing, bukan saya. Bukan saya. Ada yang miara kambing, ya kan? Ada kawan-kawan yang begitu. Iya, iya. Jadi ini yang harus difikirkan. Ini tidak sembarangan. Ini karena mereka pakai mazhab WHO, nggak tahu kapan sudahnya ini krisis kan itu. Nah itu apa menghadapinya? Sedangkan apa namanya, pendapatan kita dari sektor apa mau diharapkan, ya kan? Pajak pasti berkurang. Berkurang, BUMN nggak menghasilkan. Nggak menghasilkan. Iya kan? Banyak rugi semua, Pertamina aja rugi. Iya itulah. Gara-gara Ahok, Ahok baru masuk aja rugi malah kan. Iya, karena Ahok yang ngomong, gue merem juga untung, katanya Iya. kan. Iya. Makanya nggak boleh kita bicara Sesumbar, Be, ya. sesumbar, nggak boleh. Jadi ini yang harus dipikirkan apa? Bertanam, kadang rumah-rumah apartemen, rumah rusun, nanam di mana? Ya kan? Nem pontoge, Be. Ya, Pontoge. toge doang yang bisa. Ya kan?
nanam di mana? Itu yang harus dipikirkan. Besar sekali kesulitan di daerah-daerah, bukan mudah. Dan kita jangan salah ya. Sekarang ini banyak bentrokan-bentrokan fisik yang temanya beda-beda. Iya. Yang temanya bermacam-macam. Iya. Itu yang harus kita jangan abaikan itu, karena orang nggak tahu keselnya siapa, ya kan? Itu macam-macam. Berapa daerah kalau kita daftar tab, kita buka YouTube juga ada terjadi peristiwa ini, peristiwa itu, peristiwa ini, banyak bentrokan-bentrokan fisik. Temanya macam-macam. Kalau dia udah jadi satu tema, eng kan gitu. Kalau ibaratnya film zaman dulu. Bakalan ada jadi satu tema ini, Be? Ya bisa mengerucut. Bisa mengerucut. Kalau pemerintah nggak ada tindakan apa-apa, cuman begini saja. Terus begini, ya kan, bertengkar. Memang dampak ekonomi sama dampak kesehatan mana yang paling penting, Be? Menurut Babe? Iya, sebenarnya kalau suruh milih kan dua-duanya penting, tapi kan orang makan dulu. Iya, ekonomi nggak ada, gimana mau makan, gimana mau sehat? Apa? Kayak kita mau hajar kan? Iya. Mau makan apa kita? Iya. Kan begitu. Iya. Susah. Mau kemana pergi, semua sektor-sektor informal itu habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada, Be, sekarang, Be, Kang layangan makin banyak orang main layangan. Hujan. Oh, hujan. Datang bagaimana? Nggak bisa main lagi, Be. Saya punya ponakan juga jago bikin layangan. Iya. Kemarin dia cuma hujan. Nggak bisa terbang layangan. Nggak bisa lagi. Apa? Iya. Coba, ya kan? Iya. Banjir segera datang. Iya. Aduh, nggak sedikit ya. Ini jadi jatuhnya sudah jadi azab. Kita menerima. Yang kita terima jadi azab. Iya, kita mau ngumpul-ngumpul nggak bisa, ada COVID. Iya, tapi ada Zoom dah, mendingan dikit kan Zoom, gitu. Iya. Tapi ya pada intinya harus direnungkan juga, ini apa? Lalu pemerintah apa perencanaannya, ya kan? Apa perencanaannya menghadapi ini semua? Nggak kita dengar. Bappenas juga kita kagak dengar, ngapain? Apa menghadapi ini semua? Pindah ibu kota? Kagak jadi kan dia. Kayak industri perfilman, industri musik gitu, Be. Habis semua, Be, ya? Habis semua. Kayak orang lenong aja udah habis, Be, lenong. Lain ya, kalau seperti lenong, Gambang Kromong, itu karena di luar Jakarta kan. Yang ketat kan Jakarta, PSBB-nya. Tangerang kan enggak. Oh, daerah-daerah urban. Kan kita lihat misalnya Bekasi, Bogor, Depok, ya kan, yang lebih dulu kan, menyatakan itu krisis karena COVID kan, lalu disuruh Jakarta, tapi Tangerang Raya, kabupaten, kota Tangerang dan Tangsel itu enggak kan. Iya, industri perhotelan juga, Be. Perhotelan juga lagi hancur semua nih, Be. Iya. Makanya dia nawarkan untuk orang yang terpapar COVID. COVID. Itu hotel bintang 2, bintang 3, Be, coba, Be. Bintang gitu 5 kan di mana orang mungkin bintang 5, Be? Itu dia. Jadi berat ya kalau kita pekerja menentertain itu, kalau dia mau pindah ke Tangerang, di sana folk music, jadi dia nggak tidak mengerti behavior lokal kan. Iya. Kalau Gambang Kromong di sana berkibar masih kan. Masih berkibar nih, Be? Berkibar. Gitu. Iya. Kalau musisi-musisi reguler itu lagi udah berat. Itu yang menjadi soal. Ini kenapa nggak dipikirkan? Kan ini sebenarnya pekerjaan Mendikbud. Iya. Kalau dia nggak mau ngurusin sejarah misalnya, ya kan, sejarah ini masa lalu, saya nggak mau nengok ke belakang. Iya. Lu nengok ke depan, yang lu lihat apa? Kan pada berguguran. Iya. Orang-orang yang bekerja di sektor entertainment. Iya. Ya kan nggak ada juga dia. Ini di mana isi kepalanya, Be, ya? Dia bilang nggak mau nengok ke belakang. Apa lu bawa mobil nggak pakai spion? Itulah. Jadi sengatah-ngatahnya. Nyenggol, Be, kalau nggak pakai spion, Be. Omong-omongnya mereka, jadi nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan kata-kata mereka. Menteri begitu banyak, Menteri Industri nggak bicara. Iya. Karena anggota kabinet bangsa 32 ada kan? Iya. 33 ya, Be, ya? 33, Be, ya? 33 Menteri Desa tertinggal. Iya. Sekarang bukan cuma desa tertinggal, kota tertinggal. Bagaimana coba? Ya kan? Harus bikin kementerian baru nih, Be. Kementerian baru, Kementerian Kota Tertinggal. Ya kan? Kementerian Kota Tertinggal. Lah kita misalnya ya, ada usaha zaman Jepang. Iya. Itu bulan April tahun 42 dia keluarkan peraturan. Karena perang memerlukan bensin,
Dia Jepang undang-undang dia keluarkan dan dimuat dalam Osamuke. Jepang buat undang-undang untuk Indonesia. Kan dia jajah. Oke, dia lewat mana sih Be bikin undang-undangnya Be? Itu namanya Osamusere kan. Oke. Nah, kalau setiap zaman sekarang lembaran negara. Oke. Tapi kan undang-undang ketok magic nggak masuk lembaran negara. Nah, Jepang peraturan mengenai bensin aja dia keluarkan. Oke. Bunyinya begini. Dipersilahkan kendaraan motor, sepeda motor, mobil berjalan. Boleh jalan, tapi nggak boleh pakai bensin. Tertulis begitu undang-undangnya. April 42. Lalu terus bagaimana pakai air? Dia baru ngejajah sebulan tuh. Udah dibikin aturan. Karena bensin dibutuhkan untuk perang pada itu. Nah, apapun itu namanya aturan. Iya. Ya kan, walaupun bunyinya kayak begitu. Minimal ada aturannya nih. Iya, kalau zaman sekarang barangkali orang berebut bawa ke MK. Tapi kalau nggak ada buktinya nggak bisa, Be. Nggak bisa. Nah itu, ini apa untuk menghadapi ini kan? Iya. Apa kalau tindakan-tindakan ajaib juga nggak dilakukan? Misalnya lemparin makanan dari dalam mobil kan juga nggak dilakukan. Tindakan-tindakan yang udah nggak ada lagi nih, Be. Lempar makanan. Kalau orang masih berharap lempar makanan mobil nih. Bagi-bagi sepeda nggak ada. Udah nggak ada lagi bagi sepeda. Iya. Itu industri sepeda berkurang tuh, Be, karena ada bagi-bagi sepeda. Yang kita butuhkan adalah direction, tuntunan apa yang Anda lakukan. Iya, Anda mengumumkan sekarang resmi resesi, terus apa? Terus apa? Iya. Kan nggak ada. Apa langkah konkretnya untuk kita menghadapi resesi ini? Iya, resesi. Ada B. Bu Sri Mulyani itu kan ngimbau kita untuk makan di warteg. Lah kan warteg kagak boleh, kita cuma beli aja terus kita bawa pulang. Kagak boleh di Jakarta ya. Kita cuma beli bawa pulang nggak boleh duduk di situ. Take home pay ya, makan di rumah. Iya. Itu gimana coba? Iya. Kok bisa nggak ada jalan keluar? Jadi menurut Babe solusinya apa, Be? Ya rakyat nanti dan sejarah. Ya rakyat dan sejarah ya akan menentukan solusinya, bukannya kita orang perorangan. Kita orang perorangan nggak juga menguasai pelbagai liku-liku ya kan. Iya. Yang masih bisa jalan mungkin penangkap ikan nelayan-nelayan tradisional masih lah. Iya. Tapi kan gini loh, Be. Seharusnya kan pemerintah ini kan dengan segala macam infrastruktur dan perangkatnya itu, mereka bisa mengkolek seluruh data harusnya, Be, ya. Dan meramu data itu menjadikan sebuah solusi. Harusnya nih, Be. Bukan hanya menghimbau orang makan di warteg, bukan hanya untuk menurunkan pajak mobil yang beli cuma juga bisa orang-orang kaya. Ini kita ada kebiasaan lama, ya kan? Laporan tuh dibagus-bagusi gitu. Oh, biar bos senang. Iya, kan nggak berani bilang orang kelaparan atau ada kecenderungan kelaparan, kagak. Oke. Jadi menurut Babe kemungkinan besar Presiden Jokowi ini dia dengarnya laporannya bagus-bagus aja kali ya? Yang dibagus-bagusin. Pak, sekarang negara udah maju, kita udah resesi, Pak, gitu kan? Iya. Bagus itu, Be. Enggak, yang bagusnya begini. Resesi itu apa? Bagus nggak? Resesi kita agak bagus karena belakangan. Malaysia kan udah umumin sebelumnya. Singapura udah. Kita belakangan. Iya, gitu. Kita masih lebih bagus lah dibanding yang lain. Iya kan? Tetangga. Ya kan Perdana Menteri belum ganti lah kita. Iya. Malaysia udah mau ganti. Lah. Jadi ini yang jadi soal, tidak ada tuntunan. Pemerintah yang berkewajiban memberikan tuntunan apa kepada rakyat menghadapi resesi. Oke. Harus bagaimana kita? Kita tanyakan kepada teman-teman semua, bagaimana harapan kalian sebenarnya? Apa yang kalian harapkan dari pemerintah yang memang sudah memiliki segala macam infrastruktur dan sudah digaji atau dibayar oleh rakyat sendiri melalui APBN-nya? Kalau zaman dulu zaman Pak Harto itu kan pembangunan sektornya 70%, 30% biaya rutin. Iya. Sekarang berapa tuh, Be? Sekarang sih kalau udah kayak begini ya, udah rutin lebih banyak. Bukan rutin bukan 70% lagi, udah di atas 70%. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan ya dulu oleh swasta juga. Misalnya zaman Bung Karno kan kita kesulitan ekonomi juga, ya kan? Itu boleh kata di sepanjang Orde Lama kita resesi terus. Iya kan? Oh gitu, Be? Itu dirasain, Be? Dirasain, tapi sepanjang Orde Lama? Iya kan, rokok impor.
sangat dibatasi. Devisa jangan beli rokok. Sehingga kalau ada rokok impor tuh kita ngantri. Jadi ngantri oleh si apa namanya warung. Iya. Dia yang buka supaya kita nggak bisa jual lagi. Dikopek sama dia. Dikopek, trap. Nih, supaya jangan kita jual lagi. Ada aja itu bagaimana saya ingat-ingat gitu ya. Cara-cara mengatasi. Itu dibagiin maksudnya, Be? Beli. Oh, beli. Dari mana? Kira mau dibagiin. Kayak bagian BLT yang 600.000 katanya per orang, Be. Oh, ada itu. Katanya gitu, katanya, Be. Oh, sama gitu kuota ya? internet. Oh, Sama kuota internet, Be, mau dibagi-bagi juga, katanya Be. salah bagi. Anggota Ombudsman dapat. Salah bagi. Salah bagi. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, apa harapan kalian dengan pemerintahan kita kali ini, yang memang sebenarnya kita mempunyai harapan banyak harusnya, Be, ya. Harapan kita besar sebenarnya, Be. Dulu dia bilang kan kecil tuh, soal kecil semuanya kan. Soal ini kecil, soal itu Sebenarnya kecil. mudah asal mau ada keinginan, ya kan? Iya, dulu. Revolusi mental dan lain-lain lah, pokoknya macam-macam. Coba tuliskan di kolom komentar tanggapan kalian seperti apa. Jangan lupa bagiin ke seluruh sosial media kalian dan subscribe biar lu terus update, dapat notifikasi langsung dari Macan Indialis setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.